Realisasi ini kan dalam rangka menyerap aspirasi. Apa yang Ibu kesulkan silahkan ya, nanti kan kita bantu. Dewan itu, kalau saya ibaratkan, dewan itu hanya sebagai juru, tukang membantu Ibu dan Bapak sekalian. Ya Rahim, Ya Malik, Ya Kudus, Ya Salam, Ya Mu'min, Ya Muhaimin, Ya Karim, Ya Raqib. Assalamualaikum kami haturkan selamat datang kepada Bapak Deni, yaitu salah satu tokoh pemuda Desa Pasir Gadung, khususnya ada tempat kami persilakan untuk menempati tempat yang disediakan. Salim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi ayatil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa atasimu bi hablillahi jami'an wa la tafarraqu. Al-ayah wa qala nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man ahabba ibsata fi rizqihi wa yusala fi athari falyasilu rahimah. Al-hadis sallallahu alaihi Kadratul Mukarramun, para kiai, para sakit, para tokoh pemuda, para pemerintah, wabil khusus yang kami hormati yaitu Mukarram Dr. Andes Bapak Ahyani selaku anggota DPRD Kabupaten Tangerang. Kami ucapkan selamat datang. Yang kami hormati yaitu wabil khusus Ketua Pemuda yaitu Bapak Deni dan juga Bapak Ayat, yang mudah-mudahan dimudahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga Ketua Garuda Muda yaitu Bapak Perus, yang mudah-mudahan ada muslimin Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga yang kami hormati yaitu pelatih PPKDH atau Cimande Garuda Muda yaitu Bapak Asep, yang mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang alhamdulillah pada siang menjelang sore ini kita bisa berkumpul bertatap mata bermuhajahah dan berjabat tangan dan sekaligus yaitu bersilaturahim pada siang ini, dan mudah-mudahan silaturahim ini ada rahmatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat bertangkaikan salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada baginda Paduka Alam Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diberikan kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan juga kita selaku umatnya yang mudah-mudahan kita mendapat husna yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati, pada kesempatan ini kami yaitu mengambil acara rasas atau ajang silaturahim pada siang menjelang sore ini.
Namun pada kesempatan ini kami akan bacakan sunan acara yang kita akan lalu bersama ke depan. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua yaitu sambutan-sambutan. Yang pertama sambutan Sahibul Wilayah, yaitu ketua kedua yaitu sambutan Ketua Garuda Muda yang insya Allah akan disampaikan oleh Al-Mukarram Bapak Peris, dan ketiga yaitu sambutan Ketua PAC Cikupa Partai ketiga yaitu insya Allah akan disampaikan oleh Al-Mukarram Bapak Haji Muradi. Yang terakhir yaitu sambutan dari Al-Mukarram, yaitu tamu kita, tamu kehormatan, yaitu Dr. Andes Bapak Ahyani MM, yaitu anggota DPRD Kota Tangerang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Nabi bina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa azhajihi atmain amma ba'du. Alhamdulillah, pada hari ini kita masih bisa berkumpul. Syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih bisa memberikan kita kesehatan, panjang umur, sehingga kita masih dapat bisa berkumpul dalam acara reses Partai P3 di Partai P3 perwakilan Kabupaten Tangerang. Bapak Dewan Ahyani sudah hadir. Beliau selalu sigap, selalu tampil untuk masyarakat Kabupaten Tangerang. Salam, semoga selalu tercurahkan kejunjungan alam kita Nabi besar Muhammad. Yang saya hormati, yang kami hormati Bapak Dr. Andes Dewan Ahyani MM, perwakilan dari DPRD Kabupaten Tangerang. Semoga beliau selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dipanjangkan umurnya, dilancarkan segala cita-citanya. Alhamdulillah, Desa Pasir Gadung kita didatangi silaturahmi oleh Bapak Dewan. Berarti Pasir Gadung diperhatikan, karena memang di Pasir Gadung ini luas ya, luas, sumber daya manusianya sangat banyak, luas, dan potensi untuk seni budaya juga cukup lumayan bagus ya. Jadi kedepannya kita tetap menjaga tali silaturahmi, dan semoga seni budaya di Desa Pasir Gadung ini tetap berjalan dan berlanjut mengikuti perkembangan era globalisasi. Mungkin cukup ya sekian dari saya. Billahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama dan yang paling utama, marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Ilahi Rabbi, di mana pada hari ini kita dapat berkumpul bersilaturahmi dalam rangka reses Dewan Partai Persatuan Pembangunan Bapak Dewan Ahyani, yang alhamdulillah telah hadir di tempat kita. Salawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan alam Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya,
dan kita sebagai pengikutnya mudah-mudahan mendapat syafaat di yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin yang saya hormati, izinkanlah saya atas nama Ketua PAC Kecamatan Cikupa mengucapkan terima kasih atas kehadiran reses Dewan Partai Persatuan Pembangunan yang berlokasi di Desa Pasir Gadung. Alhamdulillah dapat melaksanakan tugasnya sebagai anggota dewan. Reses itu adalah amanat undang-undang, maka seorang anggota dewan wajib mengunjungi kepada konstituennya. Alhamdulillah masyarakat Pasir Gadung yang memilih Partai Persatuan Pembangunan merasa bersyukur dikunjungi oleh dewannya. Alhamdulillah aspirasi masyarakat Pasir Gadung tinggal kita serahkan kepada saudara Topan. Mudah-mudahan aspirasi masyarakat Pasir Gadung bisa terlayani, walaupun fungsi dewan itu sendiri tidak akan semua bisa dilayani oleh masyarakat. Tapi sebelumnya akan memperkenalkan diri dulu ya. Kalau orang bilang si Haji air mendidih tandanya matang gitu. Haji Murodi memang ganteng. Ngaku dia. Ini mas supaya suasana lebih akrab gitu, kekeluargaannya lebih bersilaturahmi, lebih berdekatan gitu ya. Yang penting mah Pak Dewan untuk masyarakat Pasir Gadung sekedar untuk mengingatkan, yang penting jangan lupakan masyarakat Pasir Gadung ya. Pantunnya seperti ini nih, Bapak Sodikin membeli kaca, Mbak Ita membeli pita gitu. Saya yakin dan percaya Pak Dewan jangan ada dusta di antara kita. Gunung Irian, Gunung Cendrawasih, cukup sekian dan terima kasih. Apabila ada jarum yang patah, mencari kakap dapatnya patin. Apabila ada kata yang salah, mohon maaf lahir dan batin. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wala haula wala quwwata illa billah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqal azim. Yang saya hormati Bapak Ustadz, saya lupa belum kenalan Pak Ustadz ya, Pak Ustadz Sofian. Juga yang saya hormati Ketua Pemuda Bapak Denny beserta Papan, juga saya hormati, dan juga yang saya hormati pembina atau pelatih Garuda Muda ya. Lebih khusus yang saya hormati teman saya pengurus PAC Kecamatan Cikupa yang luar biasa gantengnya tadi ya, yang giginya sudah metik ya, sudah metik giginya. Alhamdulillah hadir, tangannya juga hadir. Bapak-bapak, ibu-ibu, para tokoh masyarakat yang tidak sebutkan satu persatu, insya Allah tidak mengurangi rasa hormat tak tajam saya. Berkhusus membawa acara, juga hormati anak-anakku Padepokan Garuda Muda juga yang saya banggakan. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana dalam kesempatan siang hari ini kita masih diberikan nikmat sehat walafiat, sehingga kita bisa hadir di tempat yang mudah-mudahan mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam dan salam semoga tercurah kepada baginda junjungan alam yang besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, serta keluarga, sahabat dan para pengikutnya ila yaumil qiyamah. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, hari ini kita reses walaupun mendadak ini Pak Ustadz. Jadi semalam telepon Pak Topan, saya ingin silaturahmi ke Pasir Gadung ya, tapi siang. Cuma kalau malam ini musimnya musim hujan ya, karena juga hujan luar biasa ya. Mudah-mudahan siang ini tidak hujan dulu. Alhamdulillah
dengan keterbatasan waktu Pak Topan mengiyakan, dan alhamdulillah saya bisa silaturahmi ke tempat ini. Nama saya Ahyani, berbeda dengan foto ya, aslinya lebih muda 20 tahun. Ya, saya bersilaturahmi alhamdulillah ke sini karena pertama ya seperti tadi Kang Morodi katakan, Pasir Gadong ini mudah-mudahan masih berbasis gambar Ka'bah. Yang kedua, saya lihat di sini ada tadi pelestarian budaya. Nah, saya menyambut dan alhamdulillah luar biasa di sini ada padepokan untuk memberdayakan budaya lokal ini, yaitu Pencaksilat Cimande lah ya, Cimande, yang sekarang mungkin hampir sedikit agak punah, tapi alhamdulillah di sini masih tetap dilestarikan. Yang kedua yang saya bicarakan ketika itu, bagaimana Pencaksilat ini dikemas juga. Kalau di Betawi ada, kalau bawa hajatan itu ada palang pintu, ya ada palang pintu. Di Sunda sebenarnya ada juga, itu lengser, lengser. Nah ini yang sudah, kalau di Betawi masih bertahan tuh, masih bertahan itu. Tetapi di Sunda hampir punah sama sekali. Terakhir ketika teman saya di Parigi ingin, ya adiknya menikah, dia minta ada acara lengseran. Sulitnya minta ampun bang, kita cari, akhirnya nemu di daerah Cimone. Nah Kang Topan, ke depan bagaimana nih anak-anak ini juga nih, selain belajar Pencaksilat tetapi dikemas juga tuh, di dalamnya ada latihan lengseran, palang pintu. Cocok ketika anak-anak ini nih, ketika ada acara hajatan ya, kemudian ada besanan nih, yang menjadi lengserannya nih anak-anak nih. Jadi selain melestarikan budaya lokal, tetapi ini juga yang namanya lengseran lumayan Pak. Kemarin aja ketika kita ngundang 3 orang itu bayar berapa? 4 juta. Tuh. Jadi selain bagaimana mengembangkan budaya lokal, tetapi di dalamnya juga ada sifat bisnisnya juga, minimal lah untuk beli-beli anak-anak jajan. Ini budaya ini yang harus dikembangkan oleh kita. Jadi ke depan saya sih berharap bahwa ini selain melestarikan tadi, karena nyambung kan yang namanya lengseran ya, dengan ini bisa nyambung juga, itu bisa. Yang kedua juga Pak, sanggar semacam ini saya pengennya dikembangkan juga Kang ya. Kemarin ketika kita acara Musda P3, kita ngadain rampak beduk ya, memanggil rampak beduk yang luar biasa juga, agak susah juga. Itu cuma 5 menit, itu berapa? 10 juta. 5 menit 10 juta. Nah ini juga tadi, budaya ini juga bisa dikembangkan juga. Insya Allah nanti untuk kegiatan fasilitasnya saya sudah anggarkan, mudah-mudahan ke depan di 2022 ini ya, mudah-mudahan akan turun nih ya, minimal untuk membantu fasilitas kegiatan ini ya. Ini untuk bantu fasilitas kegiatan ini biar terus berkembang. Nah saya kembali kepada awal reses Ibu ya. Reses ini kan dalam rangka menyerap aspirasi. Apa yang Ibu kesulkan silahkan ya, nanti kan kita bantu. Dewan itu, kalau saya ibaratkan, dewan itu hanya sebagai juru, tukang membantu Ibu dan Bapak sekalian. Saya ibaratkan ada toren nih Pak, ini toren nih, ini penuh dengan air nih toren. Nah kemudian ada pralonnya yang datang, ada ke tempat wudhu, ada tempat cuci piring dan sebagainya. Tetapi air tadi yang ada di toren itu tidak akan turun ke tempat wudhu, tidak akan turun ke tempat cuci piring manakala kerannya tidak
puter. Manakala kerannya tidak diputer. Kita Kabupaten Tangerang punya uang hampir 7 triliun, Bu. Bayangin 7 triliun. Ibu jangan berpikir punya uang 7 triliun. Sebab apa? Kesampaian enggak, sakit bisa jadi. Ya, jangan berpikir gimana kalau saya punya uang triliun, 7 triliun. Jangan berpikir macam itu. Kenapa? Kesampaian enggak bakalan kesampaian, sakitnya bisa jadi, mikirin itu aja. Karena kalau uang 7 triliun nih diamparkan di sini atau dibelikan cendol nih, diguyurkan ke Pasir Gadung tenggelam dengan cendol. Yang uang 7 triliun. Nah, kabupaten punya uang 7 triliun. Nih. Tetapi uang 7 triliun ini nggak mungkin ngocor ke sini, manakala tidak ada muternya, mengocorkannya. Percis seperti toren. Toren penuh airnya, tetapi toren ini airnya nggak bakalan sampai ke tempat wudhu, nggak bakalan sampai ke tempat cuci piring, manakala kerannya tidak dibuka. Baru ketika dibuka, maka air yang ada di toren itu sampai ke tempat wudhu. Manakala keran yang ada di cuci piring itu dibuka, maka air yang ada di toren turun ke. Nah, begitu juga tadi uang di Kabupaten Tangerang yang jumlahnya 7 triliun gak mungkin turun ke sini nih, manakala tidak ada keran, tidak ada orang yang membuka keran untuk menyampaikan ke. Nah, tugas kita anggota dewan, tugas saya hanya membuka keran tadi. Ketika uang yang saya kirimkan ke sini untuk membantu fasilitas tadi Garuda Muda, itu bukan uang saya. Uangnya uang apa? Uang ibu yang dibayarkan melalui pajak ke pemerintah daerah. Pertanyaannya, kok itu uang saya tetapi nggak turun-turun nih bantuan untuk ekonomi saya, untuk masyarakat miskin, ya, untuk pemberdayaan perempuan? Karena tadi tidak ada orang yang membukakannya. Manakala ada yang membukakan, sampai ini ibu perlu apa misalkan, oh kami perlu pelatihan untuk buat donat misalkan, kami pelatihan yang anak-anak muda, ya, ibu-ibu muda untuk pemberdayaan ekonomi apa misalkan. Nah, manakala ada orang yang membukakannya akan sampai, Bu, ke ibu. Sementara ini sampai nggak, Bu? Pernah Bapak Ibu dapat anggaran 50 juta misalkan kelompok ini untuk pemberdayaan misalkan tata rias, tata boga dan sebagainya. Pernah nggak, Bu? Belum pernah, karena memang nggak ada. Ya, mudah-mudahan ke depan tinggal komunikasi dengan Pak Topan, kita akan bantu. Sekali lagi saya bantu bukan uang saya, bukan uang saya. Berapa sih ayah nih punya uang? Nggak mungkin bisa. Saya membantu mengucurkan uang itu, uang ibu juga. Uang yang 7 triliun tadi saya kocorkan ke sini. Seperti katakan tadi, mudah-mudahan di 2022 ini Bang Topan dengan Garuda Mudanya, ya terserah nanti apakah membeli kendang dan sebagainya, terserah punya, ya. Kemudian juga Haji Merodi dan Kang Nanang. Ada 3 judul yang saya keluarkan, ya, untuk pemberdayaan. Saya tidak berbicara untuk komplok, ya, tampan, tapi untuk pemberdayaannya, ya. Pemberdayaan itu apa, Bu? Ya kalau di kita, ya misalkan ibu-ibu tadi yang saya sudah gambarkan, kalau saya tukang gali, saya ngocorkan uang itu untuk ibu-ibunya budidaya jamur tiram, budidaya jamur tiram. Kemudian juga ada, ya, misalkan kalau di sini ini ada untuk ternak puyuh. Nah, ibu-ibu terserah, asal jangan jamuran aja gitu, ya, ya kan terserah. Sebab kalau bicara infrastruktur kita udah hampir selesai. Nah, kemudian misalkan ada kelompok majlis taklim dan sebagainya. Kemarin kita udah order beduk besar untuk masjid, ya, beduk besar yang kayunya utuh tuh, untuk masjid. Nah, kemudian juga tadi hal-hal yang lain.
Nah, oleh karena itu saya tidak panjang lebar, nanti akan kita forum tanya jawab ya. Mungkin ada usulan ya dari bapak-bapak, dari ibu-ibu. Ya mungkin silahkan. Kalau memang nggak ada usulan, alhamdulillah. Kalau nggak ada usulan, alhamdulillah, berarti tugas saya selesai. Ya, sudah selesai. Ya insya Allah silahkan saja. Sekali lagi Bapak Ibu ya, uang yang dikucurkan ke sini baik oleh pemerintah, pada hakikatnya bukan uang mereka. Ya, pada hakikatnya adalah uang ibu-ibu, uang bapak-bapak yang dititipkan melalui pajak tadi. Ya, cuman sekarang ibu tinggal cari orang yang mengucurkan uang tadi. Ya, saya gambarkan tadi. Ya, penutoran tinggal cari orang yang mau mengocorkan tadi, membuka keran saja. Ya. Dewan itu tugasnya tadi, karena ada 3 tugas dewan itu. Yang pertama controlling kebijakan pemerintah, yang kedua membuat aturan legislasi ya. Kalau kita di Kabupaten Perda peraturan daerah ya, alhamdulillah kemarin sudah kita buat perda, salah satunya adalah pelarangan peredaran minuman beralkohol ya. Ternyata itu lebih ampuh dibanding dakwah kiai, Ustaz. Ya, kalau kiai mau dakwah terus aja tuh dakwah ya, dia dakwah di musola ya, di samping musolanya ada orang yang jual minuman, padahal tahu. Tapi begitu perda kita buat, barang siapa yang menjual minuman keras ya, minuman keras, maka dia akan kena sanksi pidana, sieun langsung tutup ya. Makanya kalau kata Gus Bah itu ya, 10 kiai atau 1000 kiai berdakwah itu dikalahkan dengan seorang pejabat yang mau tanda tangan menutup ini. Makanya kenapa di sini yang namanya mestinya DPR itu diisi oleh para kiai itu, para ustadz. Kalau DPR dipilih ada 50% saja ya, para ustadz duduk di anggota DPR ya, beres negara ya. Sebab kalau undang-undang itu udah ditekan, udah. Karena kan yang namanya manusia itu lebih takut ke hukum dunia dibanding hukum akhirat. Karena hukum akhirat mah kata hukum akhirat ini nantilah ketemunya ya. Padahal kalau berbicara sadisnya, ngerinya kan di akhirat, cuman manusia itu tadi ya. Maka disinilah ya pentingnya umat-umat Islam itu untuk bersatu ya. Kalau pengen bener nih ini ya, bersatulah. Saya gambaran tadi sulit Pak, jangankan ketika berbicara undang-undang, berbicara peraturan daerah saja kita susah. Partai Islam kecil-kecil, jadi ketika voting kalah saja tuh, kalah saja ketika voting. Menggulirkan larangan minuman keras, bantuan pondok pesantren itu luar biasa, banyak yang nentang. Alasannya kalau minuman keras dilarang, pabriknya dilarang, dari mana pajaknya, penghasilannya? Itu hal-hal itu banyak. Itu saja mungkin dari saya. Untuk silahkan kita akan buka tanya jawab ala kadar ya, baik dari ibu-ibu silahkan apa yang akan diusulkan ya. Mudah walaupun tidak semua, minimal 1, 2, 3 malah bisa kita akomodir untuk pelaksanaan di tahun berikutnya, yaitu bantuan itu. Kurang lebih maaf Pak Ustadz ya, saya cukup sekian. Atas kurang lebihnya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perwakilan dari Garuda Muda ya, dari seni budaya pencaksilat. Alhamdulillah Pak, di sini di RT 04 RT 01 ya, yang satu terbentuk suatu wadah padepokan Wangsit Pusaka Cimande Garuda Muda yang didukung para sesepuh, para pemuda. Alhamdulillah kita berjalan seiring dengan waktu. Kita juga dalam segi gak silat aja Pak, alhamdulillah untuk di Pasir Gadung ini khususnya di RT 04 pengajiannya pun alhamdulillah tadi sudah terlaksanakan, lalu selawat juga ya. Cuman ada beberapa hal yang harus saya sebagai pelatih atau pengajar memang kekurangan untuk di segi peralatan Pak.
mungkin tempat udah ada tapi peralatan kurang memadai. Jadi beberapa hal yang harus diajukan, mungkin ini masalah prasarana dan sarana. Kendangnya. Yang satu mungkin kita kekurangannya dari alat gendang, ya. Satu alat gendang. Terus untuk salawat juga kita kekurangannya hadroh sama sound system. Kalau bisa sih sama matras, karena kenapa? Karena sekarang tingkat pencak silat juga diakui di UNESCO, ya. UNESCO alhamdulillah. Jadi kita mengacu untuk ke budaya sekarang, karena yang kebanyakan kan pentas seni, ya. Pentas seni apalagi baku tunggal. Alhamdulillah kita udah sedikit merintis, tapi prasarana kurang, yaitu matras, Pak. Alhamdulillah, biarpun cepat segini kita alhamdulillah kita berjalan seiring dengan waktu, anak-anak muda juga mendukung semua. Mungkin itu aja Pak yang saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah muda. Apa mau beli kendang ya? Cukup lah kalau untuk beli kendang, matras sama hadroh itu. Cukup. Ya. Ya, macam sistem. Ya, sistem yang di bawah itu ya. Insya Allah. Nah, saya tertarik betul. Ya. Jadi nanti di desainnya, ya, desainnya selain pencak silat itu ada nyanyinya, itu ke sholawat. Ya, diiringi dengan hadroh. Ya, mudah-mudahan sih di perkiraan di bulan yang Februari Maret lah, Maret April gitu udah bisa dieksekusi. Salam sejahtera, semoga Allah merahmati dan memberkati kita semua. Langsung aja Pak ya. Kebenaran kita itu sebenarnya udah ada lahan. Kita tuh sebenarnya punya program Pak. Kita tuh punya lahan pertanian, perikanan, dan kandang bebek petelur Pak. Mudah-mudahan bisa kita jual dari ikan siap goreng, bebek telur asin gitu Pak. Kebenaran tempat lahan kita udah ada, dananya yang belum ada Pak. Dan untuk kandang bebek itu pun udah ada sebenarnya Pak, sempat jalan kemarin itu Pak. Nah untuk itu misalnya ada bantuan dana atau anggaran, kita mungkin bisa berhubungan dengan ibu-ibu yang bermasalah tadi untuk bikin rindu lu meningkatkan ekonomi di kita Pak. Bisa jadi untuk ketahanan pangan di wilayah kita Pak. Jadi saya mohon bantuan dan solusi. Ya. Insya Allah Pak, ya kalau udah ada lahan, Insya Allah nanti kita akan bantu lah, ya akan coba kita akan bantu penganggarannya untuk terserah apakah tadi untuk ternak ikannya, ya atau untuk bebeknya. Itu kan yang enak itu di bawahnya ikan, di atasnya kandang bebek. Iya, tinggal nanti buat telur asinnya. Iya. Kalau saya kumpulnya ya di sini itu sekitar 3 bulan yang lalu atau 2 bulan yang lalu, mungkin perkiraan Maret April udah bisa dilaksanakan itu. Karena agak lambat nih kumpulnya. Ya, tapi insya Allah akan kita alokasikan Pak. Ya, kita akan bantu penganggaran, akan masukin ke dinas pertanian ya. Karena ada 2 dewan itu. Kalau dinas pertanian dan perikanan itu dia ngeluarinnya langsung Pak, bebek dengan ikannya. Tapi kalau dewan yang anggarkan itu bersifatnya uang. Ya, bisanya uang, nanti Bapak tinggal pilih. Tinggal terserah alokasikan untuk beli apa ya. Kalau memang lahannya ya cuman tadi karena ini ya bantuannya dari bantuan pemerintah tidak lagi bisa dimiliki oleh per orang. Ya, itu harus kelompok Pak. Yang minimal 6-7 orang. Yang penting ada jajaran ketua, sekretaris, bendahara dan anggota. Kita kan lagi mulai di bidang kreativitas ya, di bidang kreativitas digital kebetulan. Pencak silat juga kan bikin YouTube channel, keuntungannya juga kan bisa dikenal dengan banyak lingkungan, banyak orang, terus mulai banyak yang tahu, dan itu juga bagus untuk jenjang kedepannya kan apa ya?
kebetulan setiap ada event, ada acara, ada kegiatan, latihan, atau acara keluar kota atau kemanapun, kita kekurangan media atau alat untuk mendokumentasikan. Karena kan untuk diposting nanti ke YouTube channel gitu. Jadi kita minta Nah, dia ngomong mana sih maksudnya kamera gitu Pak, kalau bisa gitu. Jadi untuk Iya, support. cakep lah. Jadi karena kan memang musim IT ya. Iya, YouTuber itu kan luar biasa. Ya, di antara orang paling kaya itu YouTuber. Ya, mantap. Ya, itu bisa aja ini buat YouTuber. Ya, Insya Allah Pak, nanti ya komunikasi aja, mudah-mudahan tidak terputus silaturahmi kita sampai di sini ya. Mudah-mudahan terus berjalan ya. Tinggal komunikasi dengan Kang Topan, nanti kalau Topan komunikasi dengan saya ya, insya Allah ya, mungkin kita akan bantu ya, kita akan bantu, tidak ada beban bagi saya. Sudah asar, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu. Tidak kita habiskan hari ini ya, mudah-mudahan nanti bisa terus komunikasi ya. Kalau memang ada acara, insya Allah saya siap juga, kalau diundang insya Allah hadir ya, insya Allah hadir ya. Mudah-mudahan terus komunikasi ya. Makanya itu saja, kurang lebih mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Mudah-mudahan kita nanti bisa ketemu di lain waktu. Saya tutup dengan ucapan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.